Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah handphone murah dari sub-brandnya Realme, yaitu Dizzo Star 300. Jadi Dizzo ini diperkenalkan Realme sebagai sub-brand di bawah ekosistem Touch Life, yang kebanyakan perangkatnya itu wearable, macam smartwatch, TWS, dan sebagainya. Tapi nggak cuma itu aja, ternyata merambah ke handphone juga. Salah satunya fitur phone Dizzo Star 300 ini, yang harganya paling terjangkau. Ini saya beli di toko Pak Edi, harganya itu 240.000. Dan untuk link pembeliannya, cek aja di deskripsi ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Taruh dulu. Terus ada kertas-kertas, buku panduan, dan kartu garansi. Ini yang ngecovernya dari PT Evercost ya. Lanjut, ada baterai, modelnya DH2001, dan kapasitasnya ini 2550 mAh. Wah, gede ya, berat juga nih. Terus ada chargernya yang udah nyambung sama kabelnya, dan ujungnya ini micro USB. Untuk outputnya 5 volt 0,5 ampere. Dapat semacam tulisan gitu. Oh, ini stiker ternyata ya. Dan ada silika gel. Udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Dizzo Star 300. Lanjut, cek unitnya. Jadi untuk bentuknya itu kayak gini. Di bagian depan ada layar berukuran 1,77 inch 160 x 120. Di atasnya ada earpiece, di bawahnya ada tulisan Dizzo dan keypad alphanumerik yang desainnya datar kayak gini ya. Bagian sisi kanannya ada untuk membuka back cover, bagian sisi bawah ada lubang micro USB, mikrofon, dan lubang jack audio. Bagian sisi kirinya nggak ada apa-apa, dan bagian atasnya juga nggak ada apa-apa. Untuk bagian belakangnya ada kamera VGA, lampu flash, tulisan Matrix AI kamera, dan lubang speaker. Di sini juga ada tulisan Dizzo yang lumayan gede ya. Ini saya dapat unit yang warna biru. Ini birunya muda, yang soft gitu, kalem ya. Dan teksturnya ini doff, lumayan licin sih, dan cukup tebel. Tapi kayaknya gemes juga nih. Coba buka back covernya. Di sini ada keterangan, model, dan IMEI-nya. Terus ada slot SIM 1 dan SIM 2 yang tipenya micro. Dan ada slot memori micro SD yang katanya bisa di-up sampai 64 GB. Pasang baterainya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Dizzo Star 300. Untuk menu-menunya, di sini ada log panggilan atau histori panggilan, ada menu kontak, terus ada menu multimedia yang di dalamnya ada DeVi. Apa nih? Oh, ini tuh perekam video. Untuk resolusi bawaannya 128 x 160 aja. Di opsinya ada tampilan directory buat lihat hasilnya, terus ada DC, ini untuk kamera ya, dan ada pengaturan. Ternyata untuk resolusi videonya bisa sampai 240 x 320, dan format file videonya 3GP. Tiba-tiba jadi inget sesuatu nih. Lanjut, di multimedia ada gambar, hasil-hasil foto atau yang ada di memori, terus ada audio, ini pemutar musiknya ya. Ada video untuk pemutar videonya, dan ada alat perekam buat ngerekam suara. Lumayan lah untuk fitur multimedianya. Lanjut, ada menu kamera buat ambil gambar, untuk resolusinya bisa sampai 480 x 640. By the way, ini harus pakein micro SD ya, soalnya memori di handphone ini kecil. Dan inilah hasil kamera dari Dizzo Star 300. Tes 1 2 3. Jadi ini hasil perekaman video dari Dizzo 300. Oke, lanjut, ada menu pesan buat SMS-an. Untuk keypadnya ini pas ditekan saya rasa agak sedikit keras ya. Apa mungkin masih baru gitu. Tapi ini masih kerasa solid, nggak kletak-kletak gitu. Dan untungnya ada backlightnya nih. Terus ada menu radio FM. Ini radionya bisa diaktifkan tanpa pakai earphone lagi. Cuma di daerah saya kayaknya kurang begitu bagus nih.
Lanjut, ada menu alat. Di dalamnya ada kalkulator, jam dunia, kalender, alarm, lampu buat jadi senter, dan STK. Ini saya kurang tahu apaan, dan saya buka pun nggak bisa. Terus ada menu pengaturan. Ini biasa sih, ada pengaturan panggilan, pengaturan telepon. Oh iya, ada pintasan pas di layar awal. Misalnya tekan tombol arah kanan buat kontak dan sebagainya. Ini juga bisa disesuaikan sendiri ya. Terus ada fitur mematikan dan menghidupkan handphone secara otomatis. Dan ada mode hemat daya. Di pengaturan tampilan ada wallpaper, jadi bisa diganti pakai gambar sendiri atau bawaannya, yang cuma ada satu aja ya. Untuk kontras dan layar hidupnya ini juga bisa diatur. Untuk nada dering bawaannya ini cuma ada 2 aja loh. Bener-bener buat hemat memori kayaknya nih. Dan terakhir ada menu daftar berkas atau file manager. Nah, di sini bisa kelihatan kalau memori ponselnya itu cuma sekitar 30 MB aja dan udah kepake sekitar 20 MB lebih. Jadi mepet banget. Ya, sebenarnya untuk sebuah feature phone atau handphone basic ini udah cukup karena sering digunakannya paling untuk telepon atau SMS. Kalaupun mau fitur multimedianya, biasanya buat dengerin musik atau radio. Kalau untuk kamera, ya paling buat apa ya? Buat jepret-jepret soalnya kurang. Tapi saya rasa handphone ini udah cukup untuk sebuah feature phone. Kalaupun ada yang kurang, itu nggak ada gamenya. Setidaknya kasihlah game ular gitu. Dan ini nggak bisa ditambah ya gamenya. Apalagi dioprek-oprek biar jadi Android. Yang ini nggak bisa. Dari segi desainnya menurut saya ini menarik. Apalagi untuk yang warna birunya ini. Dan build quality-nya juga bagus. Dipegangnya enak dan compact pastinya. Yang jadi kelebihan di handphone ini baterainya yang berkapasitas 2550 mAh. Itu udah terbilang gede buat handphone model kayak gini. Dan saya coba pun untuk standby bisa sampai semingguan lebih. Untuk ukuran layar di handphone ini memang termasuk kecil ya. Tapi kalau mau yang lebih besar bisa pilih yang tipe Dizo Star 500. Itu ukuran layarnya 2,8 inch, lebih baik dari ini. Tapi untuk spek lainnya itu masih mirip-mirip ya, dan harganya sekitar 400 ribuan. Kalau nggak masalah sama layar, ya Dizo Star 300 ini menurut saya udah cukup. Oke, jadi itulah unboxing feature phone Dizo Star 300. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.